Azza Bismart. Udah lama ya kita gak ketemu karena aku banyak tugas dari sekolah karena pandemi ini. Tapi alhamdulillah tugasnya udah selesai, dan pas aku lagi ke kampung halaman aku mau upload video lagi, dan kali ini aku mau membahas tentang hewan yang bernama unta dan sekaligus ceritanya di dalam cerita Nabi Saleh. Unta adalah hewan yang biasa hidup di padang pasir, berwarna coklat, berleher tinggi, dan juga hewan yang kuat. Unta terbagi menjadi dua, yaitu dromedari, unta berpunuk satu, dan juga bakteria, unta berpunuk dua. Sehingga kalian harus membedakan atau harus disingkat D untuk dromedari dan B untuk bakteria. Unta saat lahir mereka tidak memiliki punuk sama sekali. Unta terkenal karena punuknya yang berada di punggungnya itu berguna untuk memberikan cadangan lemak. Jadi saat tidak ada makanan, unta akan menyerap lemak itu dari punuknya, kemudian punuknya akan mengecil. Saat unta memakan lagi, makan makanan, nanti punuk itu akan membesar lagi. Tapi jika masih bayi, hanya berupa kantong kosong yang belum ada isinya, sehingga dia harus terus diberi susu oleh induknya. Bayi unta baru akan memiliki punuk setelah makan makanan padat saja. Karena hidup di padang pasir, unta tidak punya pilihan lain selain memakan kaktus. Tapi kaktus itu bukan masalah untuk unta, karena saat mereka makan, langit-langit mulut mereka keras, sehingga saat mereka makan mereka tidak akan kesakitan, hanya merasakan sedikit rasa sakit, dan mereka saat mengunyah rahangnya memutar, sehingga duri akan ditelan secara vertikal, bukan horizontal. Karena jika vertikal itu langsung tertelan dan masuk ke perutnya, tapi jika horizontal itu akan membuat unta tersedak. Begitulah kebesaran Allah menciptakan unta. Tapi ada fakta-fakta lainnya lagi. Ternyata unta adalah hewan cerdas, sehingga saat dia mau disembelih, dia akan berteriak-teriak dan berusaha melarikan diri. Karena itu dia harus ditipu dengan menggunakan anak unta yang masih kecil, sehingga unta dewasa tidak memperhatikan kalau dia ada di tempat penyembelihan. Dia akan mengikuti unta kecil itu, dan unta kecil tidak mengetahui kalau itu tempat penyembelihan, sehingga saat unta itu mengikuti yang kecil, dia langsung setelah di tempat penyembelihan yang cocok, dia langsung ditahan, anak unta itu diambil. Saat unta itu tersadar, tapi sudah terlambat bagi unta, karena unta itu katanya bahwa lehernya dipukul tapi jangan terlalu keras, sehingga unta itu akan terduduk. Kemudian dimulai dengan memotong tenggorokannya seperti kita menyembelih sapi, kambing, atau domba. Begitu cara penyembelihan unta. Dan unta juga biasanya kalau marah dia akan meludah. Jadi maksudnya lama, dan unta biasanya kalau marah mereka memang akan meludah seperti itu. Unta ini juga ada di cerita Nabi Saleh. Unta ini diceritakan unta betina yang bernama Nakatullah, dan dia itu sebagai pengingat kaum Samud yang durhaka. Jadi ceritanya Nabi Saleh menyuruh kaum Samud untuk tidak menyembah berhala, tetapi mereka malah terus menyembah berhala, dan pengikutnya hanya sedikit sekali. Akhirnya saat itu kaum Samud meminta Nabi Saleh untuk membuktikan bagaimana kalau kamu itu benar-benar utusan Allah. Sehingga Nabi Saleh pun akhirnya berdoa, tapi kaum Samud menunggu dengan lama karena unta itu tidak keluar. Mereka mengira kalau Nabi Saleh itu malu karena tidak bisa membuktikan. Tapi kemudian di satu batu keluarlah satu unta betina yang sedang hamil. Tapi kemudian setelah beberapa lama, unta itu menghasilkan susu yang banyak, dan saat minum dia juga airnya tidak habis. Jadi dia kalau minum airnya nggak habis-habis. Itulah mukjizatnya.
Kemudian semua orang mengantri untuk membeli susunya, dan musyrikin Samud juga belum mau tobat. Mereka malah tambah memusuhi Nabi Saleh karena warung-warung mabuk-mabukan mereka sepi pembeli, hanya beberapa orang, karena mereka membeli susu dari Nakatullah itu atau unta Allah. Akhirnya mereka sebel dan mencari-cari cara untuk memojokkan Nabi Saleh. Mereka bilang, "Hei Saleh, kamu itu benar-benar pembohong." Tapi Nabi Saleh bingung, "Aku bohong apa?" Kemudian menjawab, "Unta itu betina tapi hanya terlihat hamil, hanya perutnya saja yang buncit tapi tidak hamil, tidak melahirkan. Kalau dia benar-benar unta, tok buat dia bisa melahirkan anaknya." Akhirnya anaknya tiba-tiba lahir, dan akhirnya kaum Samud semakin kehabisan ide dan semakin benci kepada Nabi Saleh. Dan akhirnya begitulah mereka kebingungan, dan anaknya juga memiliki keunikan. Jika musim dingin dia naik ke dataran tinggi, sedangkan jika musim panas dia naik ke dataran tinggi, sedangkan musim dingin dia turun ke dataran rendah. Melihat keunikannya, kemudian kaum Samud sangatlah marah dan semakin benci kepada kepada Nabi Saleh. Kemudian akhirnya mereka pun memutuskan, begini saja, kita bunuh unta itu dan juga anaknya. Tapi salah satu ada yang bimbang. Mereka salah satunya berkata, "Tapi kan katanya Nabi Saleh kita nggak boleh ganggu untanya." Terus tapi udah bunuh aja, Saleh itu kan pembohong. Akhirnya pada suatu malam pengikut Saleh dan Nabi Saleh pun masih tertidur, tetapi orang-orang kaum Samud menyiapkan panah dan pisau. Unta itu sedang istirahat dengan anaknya dan siap-siap untuk tidur, tetapi salah satu dari mereka memanah unta itu. Kemudian unta itu berteriak kesakitan, meminta tolong, tetapi kemudian akhirnya unta itu disembelih dan akhirnya mati ibu unta itu. Anaknya sedih, berusaha membangunkan, tetapi ibunya tidak bangun. Akhirnya anaknya lari, tapi anaknya dibunuh juga, dan dia mengeluarkan 3 suara yang berbeda, sehingga salah seorang istri dari suami pengikutnya Nabi Saleh. Jadi suami istri ini pasangan suami istri ini pengikut dari Nabi Saleh. Istrinya terbangun dan berkata kalau mendengar suara anak unta itu kesakitan. Akhirnya mereka melihat ternyata unta itu sudah mati. Kemudian mereka memarahi kaum Samud, maksudnya memperingatkan. Mereka memarahi dan mereka berkata, "Sudah dibilang kalian jangan mengganggu unta itu, tetapi kenapa tetap kalian ganggu?" Lalu kaum Samud berkata, "Sudahlah, itu hanya unta. Nah, apalagi Nabi Saleh itu pembohong." Tapi akhirnya Nabi Saleh datang dan berkata, "Kalian sudah diperingatkan, sehingga bersenang-senanglah kalian sampai 3 hari. Kalian akan menerima azab dari Allah." Tetapi mereka tidak takut dan malah tertawa, kemudian pergi. Setelah kejadian itu, keesokan harinya kulit mereka berubah menjadi kuning dan mereka kebingungan. Di hari kedua kulit mereka berubah menjadi merah, mereka tambah kebingungan. Di hari ketiga kulit mereka jadi hitam kayak arang. Mereka bingung, ini kenapa kok kayak gini? Apa jangan-jangan benar yang dikatakan Saleh? Tapi mereka masih aja belum tobat. Ternyata itu menjadi 4 hari. Katanya Nabi Saleh, akhirnya setelah hari keempat setelah kejadian pembunuhan unta itu, mereka pun tiba-tiba dikejutkan dengan suara satu petir yang sangat menggelegar. Kemudian kota kaum Samud pun terguncang dan ada banjir, gempa, kemudian akhirnya semuanya luluh lantak. Tapi Nabi Saleh dan kaumnya sudah pergi sebelum itu. Akhirnya kaum Samud pun tenggelam, hancur menyatu dengan tanah di kotanya mereka itu.
akhirnya itulah balasan untuk kamu samud yang durhaka. Begitulah cerita tentang unta. Sebenarnya cerita unta itu masih banyak lagi, tetapi ada beberapa fakta menarik dari unta. Itu fakta-fakta unta yang sangat menarik. Sebenarnya masih banyak lagi, seperti ternyata unta bakteria bisa bertahan di tempat dingin dan juga yang lain-lainnya. Tapi mungkin itu saja untuk hari ini, dan episode berikutnya kita membahas saja tentang hewan pemamah biak. Itu unta termasuk hewan yang seperti sapi, sekeluarga sapi, pokoknya berkaki 4, pemakan tumbuhan. Tapi besoknya kita membahas hewan pemamah biak. Dan kalau untuk yang nggak tahu pemamah biak, kalian harus tunggu video berikutnya ya. Wassalamualaikum.